Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anakku kelas 2 yang Pak Fit banggakan. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita syukuri bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak semua, kesempatan kali ini Pak Fit akan melanjutkan pembelajaran kita tema 2, bermain di lingkungan rumah, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Anak-anak bisa disiapkan dulu buku paketnya, kemudian alat tulisnya, dan siap menyimak pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mencoba pembelajaran 4 ya anak ya. Nah, Pak Fit di sini akan menjelaskan terlebih dahulu sifat-sifat benda, yang mana kemarin kita sudah sedikit belajar tentang sifat-sifat benda. Nah, di sini akan Pak Fit jelaskan kembali agar lebih paham dan mengerti ya anak-anak ya. Oke, di sini sifat-sifat benda dibagi menjadi 3, yaitu ada benda padat, kemudian benda cair, yang ketiga benda gas. Sampai ini paham anak? Ada 3 macam ya, atau 3 bagian ya, benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, pengertiannya bagaimana Pak Fit? Benda padat itu, benda padat yaitu bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Contohnya apa Pak Fit? Contohnya pensil, sendok, kelereng. Nah, ketika pensil ini dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya tetap tidak berubah. Begitu juga sendok dan kelereng. Jadi, bentuk benda padat itu tidak dipengaruhi wadahnya atau tempatnya. Begitu juga ketika pensil kita masukkan ke dalam botol, maka pensil itu bentuknya tetap seperti pensil. Nah, nanti anak-anak bisa dicoba ya. Oke, kalau benda cair itu apa ya pengertiannya? Benda cair, bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Nah, kebalikannya dari benda padat. Contohnya apa? Air, sirup, susu. Nah, ketika air ini kita tuangkan ke dalam gelas, maka bentuknya ya seperti gelas. Kalau sirup atau susu ini kita masukkan ke dalam botol, maka bentuknya juga seperti botol, sesuai wadahnya. Jadi benda cair itu bentuknya mengikuti wadahnya atau tempatnya. Sampai sini paham? Mudah ya pengertiannya ya. Oke, kalau benda gas itu bentuk benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya oksigen, udara, asap, dan lain sebagainya. Kalau udara kita tiupkan ke dalam balon contohnya, maka tempat dalam balon itu akan terisi oleh udara atau angin. Nah, jadi pengertiannya benda gas itu mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya ya. Ini tidak terlihat tapi terasa kalau benda gas ini ya. Begitu juga ketika kita meniupkan udara atau angin ke dalam plastik. Nah, maka bentuknya juga seperti menyerupai plastik itu ya anak-anak ya. Jadi memenuhi tempatnya, mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya, itu benda gas. Jadi hampir mirip dengan benda cair ya, sesuai dengan wadahnya juga tentunya gitu ya. Ketika dimasukkan ke dalam ban dalam mobil atau motor, maka bentuknya juga seperti ban motor, ban mobil, sesuai dengan tempatnya. Gitu anak-anak ya, mudah ya. Sifat-sifat benda paham ya? Alhamdulillah. Oke, Pak Fit lanjutkan. Nah, selain sifat benda, di sini Pak Fit juga akan menjelaskan tentang bentuk benda. Jadi bentuk benda itu dibagi menjadi 2 macam, berubah dan tetap ya, berubah dan tetap. Contohnya, ini ada beberapa benda yang sudah ada di tabel, maka kita akan mencoba mengamati kira-kira bentuk bendanya tetap atau berubah. Kelereng itu ketika kita pindahkan ke dalam gelas atau botol,
Kira-kira bentuknya tetap atau berubah anak-anak? Tetap. Oke, tetap, pintar sekali. Kita beri tanda centang. Mengapa tetap? Karena kelereng ini termasuk ke dalam benda padat. Nah, benda padat itu tidak terpengaruh oleh tempatnya. Nah, jadi tetap. Kemudian nomor 2, air. Air ini kira-kira bentuk bendanya tetap atau berubah anak-anak? Ketika kita tuangkan ke dalam gelas atau ke dalam botol, kira-kira bentuknya berubah enggak? Berubah. Nah, mengapa berubah? Karena air ini termasuk benda cair, sifatnya benda cair. Jadi ketika kita tuangkan ke dalam piring, ya kayak piring. Kita tuangkan ke dalam botol, ya seperti botol. Sesuai dengan tempatnya. Pensil ini, ayo, pensil bentuk bendanya tetap atau berubah? Pensil bentuk bendanya yaitu tetap, pintar sekali. Kalau sirup benda cair ya, kira-kira bentuknya berubah atau tetap? Berubah. Minyak berubah juga. Nah, berarti kesimpulannya, walaupun dipindah tempat, kelereng dan pensil memiliki bentuk yang tetap, maka kelereng dan pensil adalah benda padat. Mudah ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, setelah dipindahkan, air, sirup, dan minyak memiliki bentuk yang berubah, maka air, sirup, dan minyak adalah benda cair. Mudah dipahami anak-anak? Bisa ya? Bisa, alhamdulillah. Oke, Pak Afid lanjutkan. Ayo berlatih. Nah, di sini coba anak bisa diamati contoh yang ada di layar. Kemarin sudah Pak Afid sampaikan tentang konsep perkalian ya. Kita ketika dihadapkan dengan perkalian, maka yang harus kita amati, cermati itu kelompok dan isinya ya, kelompok dan isi. Nah, kalau dalam contoh ini kira-kira ada berapa kelompok anak-anak? 1, 2, 3, 4. Nah, kelompok ini pasti tempatnya ini di depan sini ya anak-anak ya, di depan. Kemudian untuk isinya, setiap kelompok ini berisi berapa botol? Berisi 2 botol. Nah, 2 ini isinya ini pasti tempatnya ini di belakang. Paham sampai sini anak-anak? Kelompoknya di depan, isinya di belakang. Berarti kalimat perkaliannya 4 dikali 2, 8. Oke, contoh selanjutnya. Nah, ini ada berapa kelompok dulu anak-anak? Berapa? Benar, 3 ya. Terus isinya ada berapa anak-anak? Setiap kelompok isinya berapa gelas? 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kalimat perkaliannya 3 dikali 4. Berapa 3 kali 4? Berarti 4-nya 3 kali. 4-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali. Ini ya, 4-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Pinter sekali. Kemudian nomor 2. Nah, ini ada berapa kelompok lilin anak-anak? Kelompoknya ada berapa dulu dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kelompoknya taruh di depan ya. 6. Kemudian setiap kelompok berisi berapa lilin? 1, 2, 3. Oke, berarti 3. Berarti kalimat perkaliannya 6 dikali 3. Nah, 3-nya ini dihitung sebanyak 6 kali. 3 tambah 3 berapa anak-anak? 6. 6 tambah 3 berapa anak-anak? 9. 9 tambah 3 berapa anak-anak? Berapa? 12. 12 tambah 3 berapa anak-anak? 6. 16. Berarti jawabannya 18. Berarti 3-nya ini dihitung sebanyak 6 kali ya. 6 kali. 3 tambah 3 sampai 6 gitu ya. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Mudah ya? Oke, Pak Afid lanjutkan. Nomor 3. Nah, ini ada berapa kelompok anak-anak? 1, 2. 2 kelompok ya, kelompoknya taruh 2, 2. Berarti setiap kelompok isinya berapa? Berapa bola? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Kalimat perkaliannya berarti 2 dikali 5. Nah, 5-nya dihitung atau dijumlah sebanyak 2 kali. 5 tambah 5 berapa anak? 10 gitu ya. Kemudian nomor 4 ada berapa kelompok boneka? 1, 2, 3. 3 kelompok ya. Setiap kelompok tulis dulu 3. Setiap kelompok isinya berapa?
3 juga, berarti kalimat perkaliannya 3 dikali 3. Berapa anak-anak? 3 tambah 3 tambah 3. 9. Oke, hebat sekali, pinter. Mudah, bisa. Yang penting konsepnya yang perlu anak-anakku cermati, berapa kelompok dulu, kemudian setiap kelompok isinya berapa. Nah, itu nanti bisa kita buat kalimat perkalian ya. Setelah jadi kalimat perkalian, kita jumlahkan isinya, yaitu yang belakang ya. Yang belakang ini kita jumlahkan sebanyak kelompoknya. Berarti kalau ini ya 5 tambah 5-nya 2 kali, 5 tambah 5 gitu ya. Oke, mudah. Alhamdulillah. Oke, sekarang ayo berlatih. Nah, ini lagi nomor 5. Penny membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Nah, berarti 4 kantong ini 4 kelompok. Pak Fit siapkan dulu kantongnya 1, 2, 3, 4. Nah, setiap kantong ini berisi berapa kelereng? Ternyata 7. Berarti kalimat perkaliannya 4 dikali 7. Kita isi dulu kelerengnya. Setiap kantong ada 7. 1, 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Berarti untuk kalimat matematikanya kelompoknya jadi berapa? Berapa kresek kan anak? Berapa kantong? 4 dikali isinya 7. Gini ya. Berarti cara pengerjaannya 7-nya ini dijumlahkan sebanyak 4 kali. 7 tambah 7 14. 14 tambah 7 berapa? Tambah 7 lagi 21. 21 tambah 7 lagi berapa? 28. Hasilnya adalah 28. Mudah ya? Mudah ya? Oke, alhamdulillah. Oke, Pak Fit lanjutkan pembelajaran 5. Nah, di sini ada percakapan antara balon dan perahu. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Perahu menjawab, dengan bantuan angin balon. Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara. Perahu, ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Dan perahu menjawab, berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, dari percakapan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kapal perahu kertas ya bisa bergerak karena diapungkan di atas air dan dibantu oleh angin. Kemudian balon juga bisa menggelembung karena perutnya terdapat udara gitu. Nah, ayo menulis apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon. Halaman 37 anak ya. Halaman 37. Yang dibicarakan perahu kertas dengan balon yaitu tentang angin dan udara. Mengapa balon bisa menggelembung? Karena di dalam perutnya terdapat udara. Benar sekali. Kemudian yang ketiga, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Karena tertiup angin atau dibantu oleh angin yang berhembus. Nih, kenapa kok perahu kertas bisa berlayar ketika diapungkan? Karena ada angin, tidak terlihat tapi terasa anak-anak angin ini. 4. Sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Seperti balon berarti ada ban dalam sepeda motor, pelambung, kemudian udara ketika kita tiupkan ke dalam plastik dan lain-lain. Ini contoh-contoh benda yang sifatnya sama seperti balon. Selanjutnya ayo membaca. Nah, Pak Fit akan baca, anak-anak bisa mendengarkan. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Jadi ketika dimasukkan dalam balon ya menyerupai balon. Ketika udara kita masukkan dalam plastik bentuknya seperti plastik. Beda lagi kita masukkan ke dalam ban dalam mobil atau motor, bentuknya juga seperti
ban, gitu ya anak-anak ya. Jadi bentuknya mengikuti wadahnya. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Berarti yang menyerupai balon, gitu ya anak-anak ya. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Yang menyerupai kantong plastik. Apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke dalam balon dan kantong plastik? Berbeda atau tidak sama ya anak-anak ya. Jadi karena apa? Karena udara mengikuti bentuk wadahnya. Tempatnya wadahnya sudah berbeda, pasti bentuknya juga berbeda. Bagaimana menurutmu sifat udara? Sifat udara bentuknya mengikuti wadahnya, ya. Ya, bentuknya mengikuti wadahnya. Udah? Bisa ya? Oke, nanti bisa ditulis halaman 40 ya, biar lebih paham lagi anak-anak. Oke, Pak Wai lanjutkan. Ayo membaca. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, ini akan mau saya sampaikan beberapa aturan yang bisa dilakukan atau dipatuhi saat di rumah. Nah, aturan di rumahku, bangun pagi pukul 5. Setelah bangun merapikan tempat tidur, selalu meminta izin bila bepergian, dan bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. Pukul 19.00 belajar dengan rajin. Pukul 21.00 atau jam 9 ya tidur. Nah, ini adalah aturan di rumah. Nah, masih ada beberapa aturan yang belum dicantumkan. Nah, di sini Pak Alfred coba minta tolong anak-anak bisa mencantumkan. Nah, setelah kita memberi tanda centang pada kolom berikut. Nah, nanti tugasnya anak-anak yaitu mencari 2 saja aturan yang harus kita patuhi di rumah, gitu ya. Nah, oke, kita beri tanda centang dulu ya anak-anak ya. Nomor 1, menonton sampai larut malam perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan anak-anak? Tidak boleh ya. Kalau kita lakukan ini pasti nanti paginya kita bangunnya kesiangan, kemudian telat masuk sekolah dan seterusnya, maka tidak boleh dilakukan. Boleh nonton TV asal tidak larut malam, gitu. 2, membantu ayah dan ibu. Nah, ini perlu kita lakukan, beri tanda centang. Mengerjakan PR juga perlu kita lakukan. Bermain dengan curang tidak boleh dilakukan. Meminta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Oke, kita perlu melakukan ini ya. Ketika kita ingin bepergian, main, maka harus meminta izin. Mudah? Bisa ya? Oke. Baik, nah ini yang Pak Ovid sampaikan tadi ya. Coba anak-anak berdiskusi kepada ayah dan ibu tentang aturan di rumah. Pak Ovid minta coba tuliskan dua aturan di rumah ya yang belum tercantumkan tadi atau yang belum disebutkan ya, aturan di rumah yang biasa kalian lakukan atau kalian taati ya di halaman 43. Nanti yang difoto ini saja kirim ke wali kelas masing-masing. Kelas Abu dikirim ke Bu Ima, kelas Umar dikirim ke Pak Ovid, dan kelas Usman dikirim ke Bu Firoh. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak, Pak Ovid cukupkan sekian. Bila ada kurang salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan rajin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.